Halo, selamat datang lagi di channel saya. Jadi, video ini merupakan salah satu komparasi ya, atau perbandingan hal-hal yang kita sehari-hari kita lakukan menggunakan Excel, kita akan coba lakukan juga di Python ya. Jadi memang misalkan kita bekerja atau belajar, kita melakukan analisis data, tabel, biasanya menggunakan Excel, tapi kita akan gunakan fitur-fitur yang ada di bahasa pemrograman Python ini supaya untuk bisa membantu pekerjaan kita atau membantu dalam kita belajar, mengerjakan tugas, dan lain-lain ya. Tapi bukan berarti kalau di Python ini sepenuhnya menggantikan Excel, karena saya yakin di Excel juga ada banyak fitur yang kita sangat terbantukan di sana, tapi Python ini bisa digunakan untuk melengkapi ya analisis-analisis data yang biasa kita gunakan di Excel, bahkan beberapa fungsi yang ada di Python ini bisa untuk melengkapi karena lebih komplit dan juga fiturnya lebih banyak ya. Tapi bukan berarti menggantikan di Excel ini. Jadi kombinasi keduanya itu juga merupakan skill yang dibutuhkan untuk terutama di era sekarang ya. Jadi silakan disimak baik-baik video ini dan selamat menyaksikan. Membuka data menggunakan Excel cukup dengan double klik ya, karena di dalam komputer biasanya ada file Excel dengan format .xls, itu cukup dibuka aja, double klik, kemudian di sini sudah langsung terbuka ya. Ada contoh di sini adalah data tabel ya, di sampel atau contoh di komputer saya, yaitu data payment ya. Sekarang kita coba untuk bagaimana cara membuka di Python. Kalau kita gunakan Python, sini sama seperti video-video saya sebelumnya, saya selalu gunakan Spider ya untuk melakukan pemrograman dengan bahasa pemrograman Python ini. Karena untuk kita olah data Excel itu bisa gunakan salah satu library yang ada di dalam sini, yaitu Pandas ya, Pandas Data Frame. Berarti kita import terlebih dahulu untuk Panda data frame-nya ya. Pandas SPD. Oke, kemudian ke direktorinya ya, atau ke foldernya kita simpan di mana nih untuk data Excel-nya. Di sini saya sudah siapkan misalkan saya gunakan variabel baru yaitu df sama dengan pd read. Sini ada pilihannya ya, read Excel, kemudian nama Excel-nya, oh ya maaf salah, dipindah dulu ya, pakai cd, kemudian di sini, kemudian df sama dengan pd.read Excel, kemudian nama filenya di sini contohnya payment.excel. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita cek apakah datanya sudah masuk atau belum. Diketik aja df ya. Nah, kita lihat di sini payment ID, customer ID, payment date, dan seterusnya. Ada 16.000 rows kali 7 kolom ya, 16.000 baris kali 7 ya. Kemudian coba kita cek dulu kolom-kolomnya apa saja, yaitu gunakan df titik kolom. Nah, ada payment ID, customer ID, staff ID, dan seterusnya. Kemudian misalkan untuk sampel saja, paling atas kita bisa gunakan head, df.head. Nah, di sini ya. Biasanya digunakan untuk preview sih, untuk ngecek 5 row teratas, 5 baris teratas dari data yang kita punya. Nah, ini adalah cara untuk membuka file Excel ya, mengimport file Excel di Python.
Berikutnya adalah penjumlahan, atau kalau fungsi di Excel ini kita gunakan fungsi sum ya, yaitu untuk menjumlahkan kolom. Caranya adalah kalau di Excel mudah sekali ya. Misalkan kita tulis di sini jumlah, kemudian cukup pakai formula sama dengan kemudian fungsi sum yang sudah tersedia di Excel, dan di blok saja mana yang ingin dijumlahkan, kemudian enter, ya sudah terjumlahkan ya. Kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa menjumlahkan menggunakan Python ini dengan library pandas ya. Sebelumnya datanya sudah saya kurangi ya jadi 20 ya. Jadi nggak 16.000 lagi supaya memudahkan ya. Tadi yang kita jumlahkan apa? Amount ya. Berarti variabel datanya yaitu di df, kemudian amount, kemudian ketik fungsinya yaitu sum ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, sudah muncul datanya ya. Sekarang cara untuk mencari nilai minimal ya, nilai minimum dari satu kolom ya. Kita coba di sini dari amount lagi saja ya, yaitu min sama dengan min ya, sudah ada di sini. Kemudian dari amount ini di enter, oke sudah ketemu caranya. Kalau di Python caranya kurang lebih sama ya, yaitu df kemudian titik nama kolomnya yang mana, yaitu amount, kemudian pakai fungsi min kurung buka kurung tutup, kemudian enter. Nanti akan ketemu nilai minimumnya. Cara untuk mencari nilai maksimum ya, biasanya kalau di statistik kan ada nilai maksimal ya dari satu kolom. Kita bisa gunakan fungsi max di sini ya. Nilai maksimal adalah max, kemudian kolomnya apa? Kita blok di sini. Enter, nanti akan ketemu nilai maksimalnya berapa. Kalau di Python bagaimana ya? Kita bisa gunakan library pandas lagi ya, yaitu hampir mirip dengan yang tadi ya, yaitu df kemudian kolomnya yang mana, kemudian fungsi max ya, kurung buka kurung tutup ya. Oke, sudah ketemu nilainya. Cara mencari rata-rata adalah dengan menggunakan fungsi average ya. Cukup mudah dilakukan di Excel ya. Di sini saya tuliskan rata-rata, kemudian kolom mana nih yang dicari rata-ratanya, amount lagi ya, average, kemudian di sini kolomnya di enter. Oke, sudah ketemu untuk rata-ratanya. Mencari rata-rata dengan menggunakan Python juga cukup mudah sebenarnya ya. Jadi df kemudian amount, oh ya, kita gunakan min ya. Min untuk rata-ratanya. Oke, sudah ketemu. Berikutnya adalah fitur text to column ya. Ini biasanya dipakai untuk memisahkan dari satu kolom gitu. Kita ingin membuat kolom baru, tapi kita pisahkan berdasarkan teks dari kolom sebelumnya yang terdapat delimiter atau pemisah ya. Contohnya seperti apa? Ini akan saya demokan ya. Misalkan sini saya punya data yang baru ini ya. Datanya adalah berupa produk. Kemudian di sini ada camping equipment, mountain equipment. Saya ingin pisahkan antara camping jadi satu kolom, kemudian equipment menjadi
kolom berikutnya ya. Jadi kalau misalkan kita ketik satu-satu kan mungkin capek gitu ya, pasti akan sangat merepotkan. Jadi kita gunakan fitur text to column. Di blok mana yang ingin kita ubah datanya, kemudian klik data, kemudian ada icon di sini text to column, kemudian delimited, dipilih opsinya. Oke, biar kelihatan, saya coba ubah dulu ya. Nah, ini wizardnya ada di sini. Oke. Nah, delimited di sini. Kemudian sini pilih other dan nah sudah terlihat di sini ya. Kemudian klik next saja. Tadi dipilih strip sebagai pemisahnya. Kemudian ini tipenya general. Terus kita klik di sini destinationnya di mana. Saya pilih di O2 alamatnya. Ya. Ini biar nggak nambah. Nah, diklik saja. Oke, sama dengan O2. Jadi nggak menimpa di tabel sebelumnya. Kemudian klik finish. Ya, jadi sudah terbentuk dua ya. Jadi 2 kolom di sini. Saya switch lagi biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlihat ya menjadi 2 kolom yang baru. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengimplementasikan di Python ini ya. Jadi kita akan membuat kolom berdasarkan kolom yang sudah ada, tapi terpisah dengan delimiter atau pemisah, sama seperti yang sebelumnya di Excel ya. Oke, saya sudah punya data frame ini, sudah di import datanya. Ini data yang baru ya dari yang sebelumnya. Oke, kemudian saya gunakan contohnya di sini adalah tadi apa namanya, product line ya. Product line. Nah, di sini ini yang akan kita pisahkan. Oke, basicnya adalah kita akan coba memotong atau istilahnya split ya. Kita akan gunakan split ya. Kita tes dulu satu ya, bikin variabel dulu. Sama dengan, jadi mulai dari basic ya, nggak langsung kita langsung kolom. Jadi kita coba tes dulu. Tapi kalau sebenarnya udah bisa ya langsung aja. Tapi ini yang menjadi dasar bahwa kenapa saya gunakan split. Oke, A adalah camping equipment, nanti kita pisahkan dari stripnya. Nah, split. Kemudian delimiternya adalah strip. Oke, jadi 2 ya, camping dan equipment. Nah, misalkan kita, karena ini bentuknya array, jadi kita bisa kalau 0 kan dimulai dari 0 ya, camping ya, atau list ya istilahnya, 1 atau equipment seperti itu. Nah, kalau ingin langsung jadi kolom baru, jadi kita bikin kolom baru, pandas data frame-nya, misalkan nih kolom 1 sama dengan df, kemudian tadi namanya apa, product line ya. Kemudian bisa gunakan apply. Fungsinya kita bisa pakai lambda x titik 2 tadi di sini. Jadi per string, per data kita potong-potong gunakan fungsi apply dan juga lambda ini. X split copy aja dari sini, karena x ini mewakili setiap data di rows-nya, di barisnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba enter, semoga tidak error. Nah, kita cek hasilnya
df enter. Oke, kolom 1 udah muncul ya, yaitu camping dan seterusnya. Nah, berhasil caranya. Kita coba untuk kolom selanjutnya, kolom 2 ya, karena kan ini kita pisahkan jadi 2 ya. Nah, ini diganti aja dengan 1. Oke, enter. Kemudian kita cek. Nah, sini ya. Jadi kolom baru ya, berdasarkan kolom sebelumnya yang sudah diberi delimiter ya. Oke, begitu caranya, cukup mudah ya. Berikutnya kita akan coba lookup ya. Lookup dengan dengan kata lain kita coba mencari referensi dari satu kolom ke kolom yang lain. Jadi kita akan mendapatkan nilai atau satu value berdasarkan kolom yang lain. Jadi semacam join table seperti itu untuk mendapatkan satu value. Kalau di Excel ini ada istilahnya vertical lookup ya, atau VLOOKUP ya. Misalkan di sini adalah contohnya customer ID. Customer ID kan ini 1, 2, 3, 4 ya. Kita ingin tahu customer ini namanya siapa aja sih gitu, karena di satu tabel ini kan nggak ada nama customernya. Nah, kebetulan di tabel yang lain ini di sheet 2 ada nama-nama customer nih di sini ya. Customer 1 namanya siapa, 2 namanya siapa, 3 namanya siapa, seperti itu. Jadi kita akan gunakan lookup ya, atau vertical lookup untuk mencari value ini customer ini namanya siapa nih ya. Misalkan sini ada first name ya. Kemudian kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP di sini ya, customer ID, yaitu di kolom posisinya ada di B2. Kemudian tabel array-nya itu ada di sheet 2. Oke, kelihatan ya sheet 2-nya di sini. Ini ada customer, store ID, first name, last name. Berarti di sini kita blok yang ininya. Nah, itu dia value-nya di blok. Oke, kemudian dikunci saja nanti biar nggak kemana-mana, karena nanti kan kita akan copy ya ke bawah. Jadi ini dikunci gunakan $. Kemudian kolom keberapa nih yang akan kita ambil, yaitu first name ya, itu kolom ketiga. Oke, kemudian parameter selanjutnya adalah 0 atau false. Jadi nggak harus sama persis ya, nggak harus exact match seperti itu. Oke, enter. Oke, udah jadi Mary ya namanya. Customer 1 adalah Mary. Oke, benar Mary. Kita geser ke bawah. Oke, masih sama. Nggak lari-lari ya, karena tadi udah dikunci dengan tanda $. Berarti langsung aja ke bawah. Nah, sudah dapat ya. Oke, itu untuk first name. Coba yang last name-nya ini sama, VLOOKUP, kemudian customer ID-nya. Kemudian ini di sheet 2. Kita ambil yang sini nih, yang last name-nya nih ya. Kemudian dikunci gunakan $. Kolom keberapa sekarang? Kolom keempat ya. Cek lagi 1, 2, 3, 4. Oke, betul. Kemudian parameter terakhir adalah 0. Setelah itu enter. Oke, benar. Mary Smith. Ya. Ke bawah Patricia Johnson dan seterusnya. Oke. Ya, jadi itu ya untuk kita gunakan lookup untuk mencari satu value di antara dua tabel di Excel. Nah, berikutnya akan saya demokan bagaimana nih caranya kalau tadi di Excel itu untuk kita gunakan lookup untuk mencari satu value. Untuk di Python ini ya, dan juga dengan Pandas Library caranya juga mudah di sini. Nanti akan saya demokan dari awal ya, dari load datanya seperti apa ya. Oke, saya bikin data satu, ada
df1 dan juga df2, data frame 1, data frame 2, ya, singkatan biar nggak bingung cari variabel. Kemudian pd read Excel, kemudian saya gunakan data yang mana tadi? Payment ya. Kemudian nama sheetnya adalah sheet name, sheet 1. Oke, kita cek dulu isinya benar nggak. Oke, sini ya payment date. Jadi nanti yang akan kita akan nambahkan kolom di sini jadi first name last name, kemudian berdasarkan customer ID ya. Oke, kemudian df2 itu di sheet 2 ya. Oke, df2 isinya apa di sini? Oke, ada customer ID, kemudian ada first name, last name, dan seterusnya ya. Ini nggak ada namanya ya. Tapi nggak ada masalah di sini karena yang kita butuhkan cuma last name-nya aja. Selebihnya nggak perlu. Oke. Nah, df1 sudah siap, berarti kita tambahkan satu kolom lagi ya. Namanya apa tadi? First name ya. Df1 first name sama dengan df1 dot apa tadi? Customer ID. Kita gunakan lambda lagi. Customer ID, tapi ini pakai titik ya. Kalau sebelumnya pakai bracket, ini pakai titik juga boleh. Karena nggak ada spasi di sini. Customer ID, kemudian apply lambda x titik 2. Nah, kita akan mengambil yang data yang kedua, berarti ini df2 ya, df2, kemudian kita select data dari df2 ini. Yang mana? Dari customer ID, bukan. Nah ini dia, benar ya, dari customer ID. Kemudian sama dengan X, karena akan mencocokkan baris demi baris, row demi rows-nya. Kemudian kita coba enter di sini ya, moga aja nggak ada error. Nah, oke, ada tidak ada error. Kita coba cek lagi first name-nya df1 jadi name Oke, ada yang salah tadi ya. Jadi direvisi dulu. Kadang saya lupa kalau itu kan bentuknya array ya. Jadi kita harus pilih salah satu objeknya, salah satu kolomnya. Kalau bentuknya seperti ini nanti akan keambil semua. First name, last name, dan seterusnya sampai ujung ya. Ini harus pakai titik dulu karena kita ambil berdasarkan atributnya. Atributnya apa di sini? First name ya. Dan ini juga nanti masih dalam bentuk list. Jadi kita ubah dulu. Jadi dia masih dalam bentuk objek ya, data frame objek. Kita jadikan list dulu dengan fungsi itu list, kemudian 0. Oke, kita cek lagi. Oke, kayaknya sudah benar ya. Tapi ada yang salah di sini. Kita coba lihat kenapa. Oke, salah. First name-nya pakai underscore. Nah, di situ. Jadi memang harus sangat-sangat teliti di sini ya. Kalau misalkan variabelnya salah, underscore dan lain-lain nanti bisa berakibat error. Oke, kemudian df1, semoga nggak ada error lagi. Nah, di sini. Nah, udah dapat ya first name-nya ya. Udah masuk ke df1. Mary dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau udah dapat rumusnya seperti ini, enak. Tinggal kita tambahkan untuk last name-nya.
Ups, yang tadi belum ya. Oke, ini untuk first name, ini untuk last name-nya. Oke, enter, kemudian dev1, lihat hasilnya. Oke, kita sudah dapatkan di dev1 untuk yang tadinya customer ID customer itu berupa angka 1, 2, dan seterusnya, kita bisa dapatkan namanya karena dia melookup dari tabel yang lain. Biasanya kalau di aplikasi, kalau di pemrograman itu kita pakai join ya, di join 2 table, misalkan di MySQL gitu kan, join 2 table untuk mendapatkan satu value yang merefer dari satu tabel ke tabel lainnya. Berikutnya conditional statement atau if else ya. If else kita coba implementasikan di sini. Contoh kondisinya bagaimana ya untuk conditional statement dari data ini, misalkan amount ya. Kalau misalkan amountnya lebih dari 5 maka high, kita tulis saja high. Kalau kurang dari 5 isi dengan low, seperti itu ya. Oke, kita tambahkan satu kolom lagi. Condition sama dengan if else ya. If amount di sini lebih dari 5, maka if true, apa yang terjadi? Kalau nilainya true, kita contoh aja ya, isi dengan high. Kemudian else, atau kalau misalkan false, itu diisi dengan low. Oke, kurung tutup, kemudian enter. Oke, karena 2 ini low, geser aja ke bawah. Nah, ini ada yang high karena lebih dari 5. Nah, seperti itu ya untuk conditional statement if else di dalam Excel. Sekarang bagaimana caranya untuk mengimplementasikan conditional statement di dalam Python dengan library pandas ini ya. Oke, caranya adalah kita sudah punya yang tadi ya, yaitu saya kasih sampel aja df1 ya. Ini yang satunya yang payment. Saya load dulu karena yang tadi kita gunakan data, benar ya, data payment, yaitu di amount ya, di F1, kemudian amount. Nah, ini dia. Low high-nya kita bikin satu kolom baru ya, di F1, kemudian condition, kemudian sama dengan ya, berarti di F1 apa yang akan kita conditional itu adalah amount-nya, kemudian apply lagi. Saya gunakan lambda lagi, lambda x. Kita coba masukkan di sini formulanya ya. Ini sebenarnya mudah sekali ya, karena lambda x itu kan memungkinkan kita untuk melakukan operasi istilahnya anonymous gitu, row by row gitu. Jadi cara yang sangat praktis sebenarnya ya. Low, kemudian masukkan aja di sini if x lebih dari 5, else false, bukan false, true false, bukan ya, high. Oke. Jadi ini if else itu kalau di Python kita memungkinkan untuk menuliskan if else dalam satu line ya, dalam satu baris saja ya. Ini sangat praktis di sini. Oke, nggak ada error. Kita cek apakah berhasil di sini di F1. Nah, ini dia. Sudah berhasil dan datanya sama ya, low, high dan seterusnya. Udah. Kita bikin kolom baru dengan conditional statement di sini ya. Oke. Cara membuat
chart di Excel atau gambar atau grafik ya, itu mudah aja karena tinggal klik ya kalau di Excel ini. Misalkan di sini yang akan kita gunakan adalah di amount ini. Enaknya kita pakai chart apa? Line ya. Line chart. Oke, di blok saja, kemudian kalau nggak salah caranya gini ya. Moga aja bener. Oke, insert yang mana nih? Kadang saya juga suka lupa. Nah, ini dia. Chartnya adalah line. Oh, ada yang salah di sini. Nah, ini dia. Oke, benar yang ini. Ini bukan. Oh iya, benar ya yang ini ya. Ada beberapa di sini chartnya, modelnya tinggal pilih. Nah, oke, benar ya. Data yang pertama itu 2,9, kemudian 0,99. Oke. Nah, itu cara membuat chart di Excel. Tinggal klik aja langsung ada ya. Jadi stylenya juga macam-macam ya. Cukup mudah. Cara membuat chart di Python nih ya. Chart kita gunakan matplot ya, matplotlib ya. Oke, saya cari dulu kodenya. Nah, ini dia, diimport dulu ya, matplotlib, dan juga nanti pakai seaborn untuk library-nya supaya cantik, supaya indah. Diimport terlebih dahulu, kemudian kita tunggu sampai selesai. Oke. Oke, kemudian kita tentukan untuk ini dulu ya, labelnya ya. Oke, saya cek dulu. Nanti sini df1 dot amount df1 dot amount ya. Oke, jadi kita jadikan list saja untuk value-nya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke val atau value. Oke. Nah, kemudian labelnya adalah payment ID ya. Nanti sebenarnya bisa dimodifikasi sih menurut sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, untuk label yaitu tadi apa namanya? Yang paling depan payment ID ya. Payment ID tulis oke. Oke, label ya. Semoga aja nggak kebalik ya. Oke, kemudian untuk paletnya, oke, saya copy dulu dari yang udah ada. Untuk X itu payment, kita kasih label payment. Kemudian untuk Y label ID. Kemudian ini
Ini untuk kita isi dengan file atau value-nya. Kemudian ini untuk label. Ya, enter, moga aja jalan. Oke, ada di sini. Plot. Oke, ya, kayaknya kebalik ya. Kebalik di sini antara label dengan value-nya. Oke, berarti yang tadi ya, value jadi label, label jadi value. Ya udah, kita balik aja. Ini label. Ini jadi value. Oke, yang ini berarti sama ya. Nah, ini. Oke. Ini plotnya sudah keluar, payment ID. Hasilnya sama ya dengan yang ada di Excel tadi. Kemudian karena datanya juga sama, dan mungkin yang membedakan adalah dari grafiknya, stylenya mungkin rada berbeda dengan yang di Excel, tapi kurang lebih ini samalah. Nanti kalau dihias dengan yang lain kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu caranya untuk membuat label di Python ya, menggunakan library membuat grafik di Python menggunakan library matplotlib dan juga seaborn ya. Berikutnya untuk operasi antar kolom seperti penjumlahan, perkalian, kurang, tambah, seperti itu kita bisa lakukan di Excel ya. Misalkan di sini adalah perkalian ya. Ini sampel aja sih ya. Misalkan kita ingin mengalihkan antara unit sold dan juga unit cost di sini ya. Ini saya gunakan table sales. Sama dengan caranya mudah aja, kalau kita ingin mengkalikan di sini unit sold kali unit cost. Oke, enter. Kemudian geser ke bawah supaya muncul value-nya. Oke, seperti itu ya. Cukup mudah untuk bisa melakukan perkalian antar kolom di Excel. Oke, cara untuk melakukan operasi antar kolom menggunakan Python ini, library pandas dan juga data frame ya. Nanti akan saya demokan di sini bagaimana caranya. Pertama kita masukkan dulu datanya. Saya gunakan data sales di sini. Oke. Di sini kolomnya sudah masuk ya, yaitu tadi apa namanya yang akan kita jumlahkan, unit cost dan juga unit sold ya. Berarti df kita cek dulu ya kolomnya, unit cost dan juga unit sold. Oke, jadi kita akan kalikan ini unit cost kali unit sold, kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang baru. Oleh karena itu kita gunakan df lagi, misalkan di sini namanya adalah perkalian ya, contohnya perkalian saja. Oke, berarti tadi apa namanya, ini df unit sold, langsung aja di sini. Berarti langsung aja dikalikan di sini ya, untuk menjadikan kolom baru.
Moga aja nggak ada error. Kita coba running. Nah, oke, df. Nah, cek hasilnya sama atau tidak. Oke, sama ya. Nah, begitu caranya. Cukup mudah ya, dengan gunakan rumus seperti ini kita bisa membuat kolom baru dan juga hasil operasi antar kolom seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like-nya ya. Terima kasih.